agama ada orang yang sholat untuk selain Allah, persembahan sholatnya ini untuk selain Allah. Jangan pernah mau, ini adalah syirik. Maka wajib kita untuk mengetahui bahwa menyembelih itu, yang menyembelih yang bahagian daripada menyembelih ibadah, dia adalah bahagian daripada la ilaha illallah yang harus kita pertahankan sampai akhir hayat. Dia adalah bahagian daripada konsekuensi kita mengucapkan la ilaha illallah. Ketika kita menyembelih, ketahuilah bahwa dia tidak lepas daripada la ilaha illallah. Pengamalan la ilaha illallah ada pada penyembelihan itu. Sehingga amal kita, pekerjaan kita melakukan sembelihan itu adalah dalam mengamalkan la ilaha illallah yang telah kita ikrarkan sebagai hidup kita, yang telah kita akui bahwa dialah yang akan kita lakukan selama hidup kita. Sehingga la ilaha illallah masuk di dalam setiap amalan. Dan terbesuk di antara yang besar di antaranya adalah sembelihan ini. Dan sekali lagi kita katakan bahwa tidak dilihat besar dan kecilnya sembelihan itu. Namun kebiasaan iblis dan bala tentaranya dimulai dari yang kecil. Ketika yang kecil itu telah kita patuhi, dia merangkak kepada yang lebih besar. Ketika yang lebih besar itu kita diikuti oleh manusia, dia akan merangkak kepada yang lebih besar, sampai kepada nanti menjadikan manusia sebagai sembelihan. Akhirnya disembelih tidak lagi hanya seekor hewan, tapi akan sampai kepada penyembelihan seorang manusia, yang mana nyawa manusia ini di sisi Allah lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Itu yang akan disuruh oleh iblis untuk disembelih, agar diberikan kepadanya, untuknya, ya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka aktivitas atau pekerjaan manusia menyembelih dan menyembelih, ketahuilah bahwa dia adalah ibadah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah gandengkan dengan salat. Manakala kita tidak bisa memahami bahagian daripada agama, kebolehan dalam agama ada orang yang salat untuk selain Allah. Ada orang yang salat tapi untuk selain Allah dia salat. Persembahan salatnya ini untuk selain Allah. Tak bisa kita pahami itu adalah bahagian daripada syariat. Itu bahagian yang dibolehkan dalam agama Allah. Hal yang sama tak bisa kita memahami menyembelih itu adalah bahagian daripada kebolehan dalam agama untuk diberikan kepada selain Allah. Besertaan dengan pengalaman hidup, maksudnya pengalaman hidup masing-masing manusia, dia akan mengetahui contoh-contoh dan praktek-praktek manusia dalam penyembelihan untuk selain Allah itu. Ada yang minta sembelihkan ayam, sembelihkan untuk ini ayam. Ada ayamnya terserah, yang penting ayam disembelih. Ada yang minta ayam khusus, ada yang minta disembelihkan sapi, ada yang sapi khusus, ada yang sapi bebas, ada yang kambing, ada yang segala macam, ada yang angsa. Ya, tentu hal seperti ini masing-masing kita atau kita memiliki pengalaman masing-masing dan pengetahuan masing-masing dan dari praktek manusia.
Adapun secara pribadi ana menyaksikannya langsung tidak pernah. Dulu waktu Pekanbaru heboh di dalam berita nasional kesurupan massal perdana di sekolah, itu di Pekanbaru perdananya, sehingga heboh nasional, beritanya menghebohkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, datanglah teman-teman iblis dan bala tentaranya, teman-teman syaitan, rekanan-rekanan syaitan, partner-partner syaitan dari para dukun, datang ke kepala sekolah. Oh, ini harus disembelihkan sesuatu, harus disembelihkan sesuatu. Alhamdulillah kita katakan kepada bapak kepala sekolah, jangan mau, karena ini adalah syirik. Jangan pernah mau, ini adalah syirik. Dan subhanallah, kepala sekolahnya tidak mau, ada saja orang yang melakukannya dan melakukan penyembelihan. Subhanallah. Keyakinan manusia bahwa dengan sembelihan ini akan selesai urusan, dengan sembelihan ini maka akan senang jin-jin yang datang nyerang di sekolah itu, mereka akan pergi, mereka akan disembelih. Ketika tidak berhasil masuk dari kepala sekolahnya, entah dari mana kemudian terjadi penyembelihan itu. Itulah keyakinan manusia. Sampai tidak diizinkan oleh kepala sekolah pun ada yang melakukan dari jalan belakang. Karena mereka penuh keyakinan bahwa ini harus dilakukan ini supaya makhluk-makhluk halus ini berangkat, supaya aman kita dari serangan makhluk halus ini, harus disembelihkan. Siapa yang nyuruh? Mereka tebar isu agar kita takut. Tempat ini dipakai pesta selama 2 pekan oleh ribuan makhluk halus, ribuan jin, dan mereka mengundang Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul diundang dari Jawa, jadi pesta besar-besaran di sekolah ini. Itu informasi yang ditebar agar manusia takut. Ketika mereka sudah takut, baru masuk kemudian rumusnya, supaya aman, sembelihkan. Dihantui dengan rasa takut dulu. Sama dengan orang yang mendirikan rumah tadi, sudah ada rasa takut kalau akan marah bahaya, akan ini, akan ini, akan ini. Sudah ada rasa takut, masuk mereka. Masuk perintahnya untuk berbuat syirik dari rasa takut tadi terhadap makhluk halus tadi. Tahun berapa itu? Tahun 2005 atau 2006 mana kalau tidak khilaf. Dan ketika itu majelis taklim kita alhamdulillah sudah ada, tapi tidak ramai seperti sekarang. Kita tebarkan informasi kepada teman-teman, ikhwan-ikhwan kita, bahwa informasi yang ditebar oleh klinik konco-konconya jin ini, partner-partnernya syaitan ini nebar isu begini. Mari kita hancurkan. Kita buat pengajian malam di situ. Kalau bisa kita tidur di situ, ganggu acara mereka. Kalau memang ada, kita telepon. Naam Ustaz, naam, insyaallah kami datang, insyaallah kami datang. Alhamdulillah datang. Banyak juga yang datang, sekitar 60-an, 50-an orang ada. Malam itu datang di pengajian di musola kecil di sekolah itu. Tapi perlahan tapi pasti izin satu-satu. Sampai akhirnya bertiga yang tinggal lagi, termasuk anak. Akhirnya bertiga kami tinggal di musola itu. Takut juga kawan-kawan ini berhadapan dengan informasi dari Informasi dari apa tadi? Partner-partner syaitan.
Waktu kajian banyak, lumayan banyak. Waktu itu 60 itu udah ramai itu kajian, kalau 60-70 orang itu udah ramai di tahun-tahun itu. Ramai datang kajian. Padahal di telepon kan, ketika telepon itu kita sampaikan, kita berharap kita tidur di sana, karena kita buktikan bahwa tidak ada yang namanya pesta itu. Insya Allah. Namun akhirnya satu-satu minta izin pulang. Sampai akhirnya tinggal bertiga saja lagi yang tinggal. Dan duanya itu pun disuruh oleh atasannya. Yang dua itu pun disuruh oleh teman kan Ustadz. Siapa lagi teman Ustadz di sini? Akhirnya mau tidak mau dua itu hadir, bukan ya, satu atasannya yang nyuruh, sama atasannya sama, orangnya sama. Ini karyawannya dan ini supir pribadinya. Dan ketika 3 orang di situ, tak lama setelah itu tetangga sekolah itu datang dari saudara kita yang rajin berdakwah ke sana sini itu, dan kemudian nanya, Ustadz, i'tikaf di sini malam ini? Insya Allah, Nabi bilang, boleh anak ikut, katanya. Silakan, ahlan wa sahlan. Akhirnya berempat, ditambah dengan 1 orang tetangga tempat tersebut. Berempat kita tidur di tempat tersebut, di tempat yang memang diinformasikan oleh partner iblis tadi, partner syaitan tadi, bahwa ini tempat ini begini. Kita setel Al-Quran kencang-kencang sampai subuh. Kalau memang ada pesta, kita ganggu pestanya gitu. Tujuan utama kita adalah agar besok pagi kita beritahu kepada anak-anak, nggak ada pesta itu. Kita beritahu kepada guru dan kepala sekolah, pesta itu informasi bohong dan dusta. Itu tidak benar sama sekali. Itu hanya ingin nakut-nakuti kita. Nggak ada yang namanya pesta itu. Kalau memang ada pesta, kami berempat, hancurlah kita. Diserang oleh iblis dan bala tentara iblis. Hanya 4 orang. Itu pun tidur lagi di musola itu. Dan alhamdulillah ya, berhasil kita buktikan kepada mereka tidak ada yang namanya pesta iblis, pesta jin yang ada. Namun itulah yang terjadi, ditakut-takuti sehingga disuruh untuk menyembelih, atau harapan lalu kemudian menyembelih. Ya, harapan panen tahun ini, panennya apa? Baik, lalu menyembelih. Siapa yang menyuruh menyembelih? Untuk panen jadi baik, agar kampung kita selamat dari mara bahaya, sembelih ini. Agar kemudian danau ini atau laut ini tidak menelan korban, sembelihkan ini. Disembelih pun yang namanya korban tenggelam tetap ada. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bahwa menyembelih ini adalah bahagian daripada ibadah yang merupakan hak Allah. Ini yang paling penting untuk kita tanamkan. Maka jangan pernah menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Dengannya kita bertauhid. Kalau kita lakukan penyembelihan itu tidak untuk Allah, maka kita tidak lagi bertauhid. Kita sudah menyeleweng daripada tauhid kepada lawan tauhid, yaitu syirik besar. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Ini dulu bahasan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, dan